Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Dan Kang Restu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang tentunya sudah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Kematian istri yang dibakar oleh suaminya yang pengangguran. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, Arum dan Doni hidup sebagai pasangan muda yang penuh cinta. Rumah mereka mungkin kecil, dengan cat tembok yang mulai pudar dan atap yang bocor di beberapa tempat. Namun bagi Arum, rumah itu adalah istana kebahagiaan. Setiap pagi suara burung-burung berkicau menyambut mereka, dan matahari terbit dengan hangat menyinari halaman kecil tempat Arum menanam beberapa bunga dan juga sayuran. Arum adalah wanita yang selalu tersenyum. Rambutnya yang hitam panjang diikat rapi dengan pita merah jambu, dan wajahnya selalu tampak cerah meski dengan tangan yang selalu sibuk bekerja. Ia adalah seorang penjahit yang berbakat. Setiap hari ia duduk di meja jahitnya yang mungil, memperbaiki pakaian dan menjahitkan pesanan gaun untuk tetangga-tetangga sekitar. Doni seringkali menggoda Arum tentang bagaimana jarum-jarum itu lebih sering menemani Arum daripada dirinya. Di sisi lain, Doni adalah seorang pria yang dulunya penuh semangat. Ia bekerja di sebuah pabrik mobil yang cukup besar. Dan meskipun pekerjaannya berat, ia selalu pulang dengan senyuman. Ia suka mengangkat Arum tinggi-tinggi, membuat istrinya tertawa keras. Malam-malam mereka dihabiskan dengan bercerita tentang mimpi-mimpi mereka, berbagi cerita tentang masa kecil dan merencanakan masa depan. Doni pun juga sering berbicara tentang membeli rumah yang lebih besar pada suatu hari nanti. Mungkin dengan pekarangan yang luas, di mana mereka bisa menanam lebih banyak bunga dan juga pohon serta buah-buahan. Setiap akhir pekan, mereka punya tradisi kecil, yaitu berkeliling kota dengan sepeda tua Doni. Mereka akan mengunjungi pasar tradisional, membeli bahan-bahan segar, dan kembali ke rumah dengan kantong penuh sayuran dan juga buah. Di dapur mereka akan memasak bersama, menciptakan hidangan sederhana namun penuh cinta. Gelak tawa dan percakapan hangat selalu menghiasi momen-momen tersebut. Mereka seperti dua sejoli yang tak terpisahkan, mengisi satu sama lain dengan kebahagiaan dan juga harapan. Namun seperti halnya roda kehidupan yang selalu berputar, kebahagiaan mereka mulai terkikis perlahan-lahan ketika pabrik tempat Doni bekerja mengumumkan pemutusan hubungan kerja massal. Doni yang sudah bekerja selama 5 tahun di pabrik itu termasuk salah satu yang harus dirumahkan. Kejadian itu seperti petir di siang bolong bagi mereka berdua. Pada malam harinya pun, setelah menerima kabar tersebut, Doni dan Arum hanya duduk di meja makan kecil mereka, diam tanpa kata. Hanya suara jarum jam yang terdengar berdetik pelan mengisi keheningan yang mencekam. Arum pun mencoba tetap tenang meski hatinya juga merasa hancur. Dia tahu betapa pekerjaan itu berarti bagi Doni, tidak hanya sebagai sumber penghasilan tapi juga sebagai identitasnya sebagai seorang pria yang bisa diandalkan. "Aku akan mencari pekerjaan lain," kata Doni akhirnya memecah keheningan. Suaranya pun terdengar serak dan berat, menunjukkan beban yang ia rasakan. "Kita akan baik-baik saja, Arum. Aku janji." Arum pun menggenggam tangan suaminya, merasakan dinginnya telapak tangan Doni yang biasanya terasa hangat. "Aku percaya padamu, Mas. Kita pasti bisa melalui ini bersama." Mata Arum pun penuh dengan cinta dan keyakinan. Meskipun jauh di dalam, ia merasakan kegelisahan yang sulit dihilangkan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi perjuangan bagi mereka berdua. Doni yang dulunya ceria dan penuh semangat, kini tampak lebih pendiam dan sering termenung. Ia mencoba mencari pekerjaan di berbagai tempat, tetapi selalu berakhir dengan kekecewaan. Tak ada perusahaan yang mau menerima karyawan baru, apalagi dengan situasi ekonomi yang sedang sulit. Arum pun di sisi lain, dia semakin bekerja keras. Ia mulai menerima lebih banyak pesanan menjahit.
Seringkali dia bekerja hingga larut malam. Ia tahu mereka membutuhkan uang lebih banyak sekarang, dan ia ingin menjadi tulang punggung keluarga yang dapat diandalkan, sementara Doni mencari pekerjaan. Namun melihat Doni yang semakin terpuruk, hati Arum pun semakin sakit. Ia merindukan senyum suaminya, candaan-candaan konyolnya, dan tatapan penuh kasih yang selalu dia dapatkan. Pada suatu hari, ketika Arum sedang merapikan cucian di halaman belakang, Riko, sahabat lama Doni, datang berkunjung ke rumahnya. Riko adalah tipe pria yang selalu penuh semangat dan juga ceria. Bahkan di tengah kesulitan, ia pun datang dengan sepeda motornya yang berisik, membawa sekantong buah-buahan sebagai oleh-oleh untuk mereka berdua. "Arum, apa kabar?" sapa Riko dengan senyum lebar, mencoba mencairkan suasana yang terlihat tegang. Arum pun tersenyum, meski ia tahu senyumannya tidak sepenuhnya tulus. "Baik Riko, senang kamu datang." "Aku dengar tentang Doni," kata Riko dengan nada yang lebih serius. "Aku ingin bicara dengannya. Di mana dia?" Arum pun menunjuk ke dalam rumah. "Dia di dalam, di kamar. Sepertinya sedang istirahat." Riko pun masuk ke rumah dan mendapati Doni sedang duduk di tepi ranjang. Dia menatap kosong ke lantai. Wajahnya pucat dengan mata yang sembab karena kurang tidur. Riko pun duduk di sampingnya, menepuk punggungnya dengan lembut. "Dan aku tahu ini sulit," kata Riko dengan nada empati. "Tapi kamu harus bangkit. Arum butuh kamu. Dia bekerja keras untuk kalian berdua, Don." Doni pun hanya mendesah, merasakan beban yang semakin menindih pada pundaknya. "Aku tahu, Rick. Tapi aku merasa seperti aku tidak berguna. Aku seharusnya yang menjaga Arum, bukan sebaliknya." Riko pun lalu menggujang bau Doni dengan lembut. "Kamu masih bisa menjaga Arum, Don. Kamu hanya perlu sedikit waktu untuk bangkit. Ayo, jangan menyerah." Malam itu setelah Riko pulang, Doni pun berusaha keras untuk memulihkan semangatnya. Ia mencoba membantu Arum di dapur. Dia mencoba untuk kembali ke rutinitas selamanya. Namun meski ia tersenyum, Arum bisa melihat bahwa itu adalah senyum yang dipaksakan. Ia merasakan jarak yang tumbuh di antara mereka, meski mereka berada di ruangan yang sama. Singkat cerita, pada suatu malam, Arum pun terbangun karena mendengar suara dari ruang tamu. Ia pun bangkit perlahan, mencoba untuk tidak membuat suara. Saat ia membuka pintu kamar, ia melihat Doni duduk di sofa, memegang secari kertas. Air mata pun mengalir di pipinya. "Mas Doni," panggil Arum dengan pelan. Dia pun lalu mendekati suaminya. "Apa yang terjadi, Mas?" Doni menatap Arum dengan mata yang penuh kesedihan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Arum. Aku merasa seperti aku telah mengecewakanmu. Aku tidak bisa memberikanmu kehidupan yang layak." Arum duduk di samping Doni. Meraih kertas di tangannya itu adalah surat penolakan dari salah satu perusahaan tempat Doni melamar. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha menahan air matanya. "Kamu tidak mengecewakanku, Mas," kata Arum dengan lembut. Suaranya pun bergetar. "Kita berdua sedang berjuang. Kita akan melewati ini bersama. Aku mencintaimu apapun yang terjadi." Doni pun lalu mengangguk dengan pelan, menarik Arum ke dalam pelukannya. Ia merasakan hangatnya tubuh Arum, merasakan cinta yang tulus dari wanita yang ia nikahi. Namun di dalam hatinya, Doni tahu bahwa ia sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehilangan pekerjaan. Ia sedang berjuang melawan dirinya sendiri, melawan rasa takut dan ketidakberdayaan yang semakin menguasai dirinya. Singkat cerita, malam itu untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Doni pun tertidur dengan tenang di pelukan Arum. Namun ketenangan itu hanya sementara. Hari-hari berikutnya, Doni pun kembali terperosok dalam lingkaran keputusasaan yang gelap. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan yang hampa, seperti bayang-bayang yang terus menghantuinya. Arum meskipun hatinya terluka, ia tetap berusaha dengan kuat. Ia tahu Doni sedang berjuang, dan ia tidak ingin menambah beban suaminya dengan kesedihannya sendiri. Namun ada saat-saat di mana Arum merasa sendirian, merasa bahwa ia sedang berjuang sendirian dalam perang yang tak terlihat.
Seiring berjalannya waktu, awan gelap pun mulai menggantung di atas rumah kecil yang dulu dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Semenjak di PHK dari pekerjaannya, Doni seperti terperosok ke dalam jurang keputusasaan yang tak berujung. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa hampa, seolah-olah seluruh warna dalam hidupnya telah lenyap. Pada awalnya, Doni mencoba bertahan. Ia bangun setiap hari mengenakan pakaian rapi dan keluar rumah dengan semangat untuk mencari pekerjaan baru. Namun setiap ia kembali, wajahnya selalu memancarkan kekecewaan yang mendalam. Hari-hari berlalu, dan setiap penolakan dari perusahaan yang ia lamar menjadi beban tambahan di pundaknya. Perlahan senyum Doni pun menghilang, digantikan oleh ekspresi putus asa yang semakin dalam. Di rumah, Arum merasakan perubahan drastis pada diri suaminya. Ia bisa melihat kelelahan di mata Doni, bisa merasakan jarak yang semakin melebar di antara mereka. Namun Arum menolak untuk menyerah. Ia percaya bahwa ini hanya ujian sementara yang akan mereka lalui bersama. Setiap pagi Arum pun bangun lebih awal menyiapkan sarapan untuk Doni, dan dia memberinya kata-kata penyemangat sebelum suaminya itu pergi mencari pekerjaan. Meskipun begitu, Arum tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Doni akan semakin menjauh dari dirinya. Lambat laun kebiasaan Doni telah berubah. Alih-alih pulang ke rumah dengan penuh semangat meski gagal mendapatkan pekerjaan, ia mulai pulang larut malam dengan bau alkohol yang tajam. Arum pun mencoba berbicara dengannya, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Namun setiap kali Arum bertanya, Doni hanya menjawab dengan gunyaman singkat atau bahkan tak menghiraukannya sama sekali. Ia merasa seolah-olah Doni berada di tempat yang jauh, terlalu jauh untuk dijangkau. Pada suatu malam, ketika Doni pulang dalam keadaan mabuk berat, ia pun melemparkan botol minuman keras ke dinding dengan amarah yang tak terkendali. Botol itu pun pecah serpihannya berhamburan di lantai. Arum yang terkejut hanya bisa menatap Doni dengan air mata yang mengenang di pelupuk matanya. Ia tak pernah melihat suaminya semarah ini sebelumnya. Doni yang matanya merah karena alkohol dan amarah, dia pun berteriak tanpa arah, menyalahkan dunia atas kemalangannya. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa Arum? Kenapa? Doni berteriak dengan suara yang bergetar. Kepalan tangannya menghantam dinding dengan keras. Arum pun mendekati Doni dengan hati-hati, takut jika kemarahan suaminya akan semakin meledak-ledak. Mas Doni, tenanglah. Kita bisa melalui ini bersama. Aku akan ada di sini untukmu, Mas, katanya dengan suara lembut. Dia pun mencoba menenangkan suaminya. Namun Doni hanya memalingkan wajahnya menolak untuk mendengarkan. Kamu tidak mengerti, Arum. Kamu tidak pernah mengerti bahwa sakitnya aku. Ia pun lalu berjalan menjauh meninggalkan Arum yang terisak sendirian di ruang tamu. Arum mencoba untuk tidak menangis, mencoba untuk tetap kuat. Ia tahu bahwa Doni sedang menderita, dan ia ingin menjadi tempat di mana suaminya bisa bersandar. Namun malam demi malam yang dihabiskan sendirian, dengan hanya suara jarum jam yang berdetak dan bayang-bayang Doni yang semakin kelam, membuat Arum ini merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Pada hari-hari berikutnya, Doni pun semakin tenggelam dalam kebiasaan buruknya. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, nongkrong di bar bersama pria-pria lain yang nasibnya serupa. Ketergantungan Doni pada alkohol semakin parah. Setiap kali pulang, ia selalu dalam keadaan mabuk dan seringkali ia jatuh tertidur di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada Arum. Kehidupan Doni yang makin tak terkendali membuat Arum harus berjuang lebih keras. Ia mulai mengambil lebih banyak pekerjaan menjahit, bekerja hingga larut malam untuk memastikan ada cukup uang untuk membayar tagihan dan juga membeli makanan. Meskipun ia lelah, Arum tetap berusaha tersenyum mencoba menunjukkan bahwa ia masih bisa berdiri tegak meski keadaannya semakin sulit. Suatu hari ketika Arum sedang menjahit di meja kecilnya, Riko ini datang berkunjung lagi. Ia melihat wajah Arum yang pucat dan lelah, serta lingkaran hitam di bawah matanya yang semakin jelas. Riko merasa prihatin melihat sahabatnya yang dulunya ceria dan penuh semangat kini menjadi begitu rapuh. Arum, ada apa dengan Doni? Kenapa dia seperti ini? Tanya Riko dengan suara penuh kekhawatiran. Arum pun menghentikan pekerjaannya sejenak, menatap Riko dengan mata yang mulai berlinang air mata.
Aku tidak tahu, Riko. Mas Doni berubah. Dia semakin tenggelam dalam keputusasaan dan alkohol. Aku sudah mencoba segalanya untuk membuatnya kembali. Tapi sepertinya aku tidak cukup. Riko pun merasakan keputusasaan dalam suara Arum. Ia tahu bahwa Doni sedang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Tapi ia juga tahu bahwa Arum tidak pantas menderita sendirian. Aku akan bicara dengannya, Arum. Mungkin aku bisa membuatnya lebih sadar. Malam itu pun Riko menunggu Doni dari pulang. Ketika akhirnya Doni tiba di rumah dengan langkah gontai dan bau alkohol yang sangat menyengat, Riko pun langsung menghadangnya di depan pintu. Doni, kita perlu bicara. Doni pun menatap Riko dengan tatapan kosong. Apa yang mau dibicarakan, Rik? Aku sudah hancur. Semua sudah hancur. Riko pun menahan emosi, mencoba berbicara dengan tenang meski hatinya penuh kemarahan dan kesedihan. Doni, lihatlah Arum. Dia berjuang untukmu, untuk kalian berdua. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu harus bangkit, Doni. Doni pun hanya tertawa pahit, lalu menatap Riko dengan pandangan penuh luka. Bangkit? Dengan apa, Riko? Dengan mimpi kosong. Aku sudah selesai. Tidak ada yang bisa aku lakukan lagi. Riko pun merasakan frustasi yang mendalam. Ia tahu bahwa Doni sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Tapi ia tidak bisa membiarkannya sahabatnya itu tenggelam begitu saja. Doni, kalau kamu tidak mau melakukannya untuk dirimu sendiri, lakukan untuk Arum. Dia mencintaimu. Dia butuh kamu, Don. Namun Doni hanya menggelengkan kepalanya, menolak untuk mendengarkan. Arum lebih baik tanpa aku. Dia akan lebih bahagia jika aku tidak ada, ucapnya sembari mabuk. Singkat cerita, malam itu pun setelah Riko pergi, Doni pun duduk sendirian di ruang tamu, memandangi botol alkohol di depannya. Kepalanya penuh dengan pikiran-pikiran gelap, rasa bersalah dan keputusasaan yang semakin menyesakan. Ia merasa seperti berada di jurang yang dalam, dengan bayangan hitam yang terus mengejar-ngejarnya. Arum pun lalu mendekatinya, duduk di sebelah Doni tanpa berkata apa-apa. Ia hanya memegang tangan suaminya, mencoba memberikan sedikit kehangatan di tengah dinginnya malam. Doni pun menoleh menatap Arum dengan mata yang berlinang air mata. Aku minta maaf, Arum, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Aku minta maaf telah mengecewakanmu, Arum. Arum pun menggeleng pelan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kamu tidak perlu minta maaf, Mas Doni. Aku mencintaimu. Apapun yang terjadi, kita akan melewati ini bersama. Aku janji, Mas. Namun meskipun dengan penuh kata-kata mutiara dari Arum, Doni pun masih merasa terjebak dalam kegelapan. Ia merasa seperti bayangan hitam yang terus menghantui-nya, menekan dadanya dan membuatnya sulit untuk bernafas. Ia tahu bahwa ia sedang jatuh semakin dalam dan ia tidak tahu apakah ia bisa menemukan jalan keluarnya. Dan begitu malam-malam berikutnya, Doni pun terus berjuang melawan iblis-iblis di dalam dirinya. Ia terjebak dalam siklus yang mengerikan antara alkohol dan juga keputusasaan, membuatnya dia semakin jauh dari Arum dan dari dirinya sendiri. Arum di sisi lain, dia hanya bisa berdoa agar suaminya bisa menemukan jalan kembali sebelum semuanya menjadi terlambat. Singkat cerita, kegelapan yang menguasai rumah kecil di pinggir kota itu semakin tebal. Bukan hanya karena tirai yang selalu tertutup atau jendela yang jarang dibuka, tetapi juga karena suasana muram yang menggantung di dalamnya. Doni yang dulu adalah pria penuh tawa dan cinta, kini telah berubah total menjadi sosok yang tak dikenali oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Pada setiap pagi, Arum terbangun dengan perasaan yang was-was. Ia tahu bahwa di balik dinding tipis kamar mereka, Doni terbaring dengan rasa marah yang siap meledak kapan saja. Arum pun menjalani hari-harinya dengan hati-hati, seolah dia berjalan di atas kaca yang rapuh. Setiap langkahnya terasa berat, penuh ketakutan akan hal kecil yang bisa memicu amarah Doni.
Pada pagi itu, ketika Arum sedang menyiapkan sarapan sederhana, ia mendengar suara langkah kaki Doni yang berat. Suara itu seperti gemuruh badai yang semakin mendekat, membuat jantung Arum ini berdetak lebih kencang daripada biasanya. Doni pun masuk ke dapur dengan mata merah dan wajah kusut, pertanda malamnya dihabiskan lagi dengan alkoholnya. "Mana kopiku?" bentak Doni dengan suara serak. Matanya pun menatap tajam kepada Arum. Arum buru-buru meletakkan roti di atas piring dan menuangkan kopi di dalam cangkir. Tangannya pun juga sedikit bergetar. "Ini mas, aku sudah menyiapkan sarapan untukmu," katanya lembut berharap bisa meredakan suasana. Namun Doni hanya mendengus dengan marah. "Sarapan? Apa kamu pikir ini cukup untuk membuatku merasa lebih kenyang? Kamu pikir ini akan mengubah kenyataan bahwa aku ini pecundang yang tak berguna?" Arum pun menelan ludah. Dia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Mas, aku hanya ingin membantu. Aku tahu kamu sedang berjuang." "Berjuang?" Doni pun tertawa dengan sinis. Suara tawanya penuh kepahitan. "Aku tidak berjuang, Arum. Aku terpuruk. Dan kamu, dengan semua perhatian dan kasih sayang palsumu, hanya membuatku merasa lebih buruk." Perkataan Doni itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Arum. Ia mencoba mengatur nafas, menahan agar tidak menangis di depan suaminya. "Aku tidak pernah berpura-pura, mas. Aku mencintaimu, dan aku ingin kamu tahu itu," katanya dengan suara bergetar. Namun kata-kata Arum seakan memicu kemarahan Doni yang lebih besar. Ia menepis cangkir kopi dari meja, membuatnya jatuh dan pecah di lantai. "Jangan bicara tentang cinta, Arum. Apa gunanya jika cinta, tapi kamu tidak bisa memberiku apa yang kubutuhkan? Aku butuh pekerjaan. Aku butuh harga diri, bukan simpati darimu." Arum pun mundur selangkah, menahan nafas saat melihat tatapan Doni yang penuh kemarahan. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setiap usahanya untuk mendekati Doni hanya berakhir dengan penghinaan dan juga caci maki. Meski begitu, di dalam hatinya Arum masih berpegang pada harapan bahwa suatu hari Doni akan kembali menjadi pria yang ia cintai. Namun hari-hari berikutnya hanya memperlihatkan semakin jauhnya Doni dari harapan itu. Ia menjadi lebih kasar, tidak hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam tindakan. Setiap kali Arum melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Doni, ia pasti akan membentak, mencaci dan bahkan melempar benda-benda di sekitarnya. Rasa ketergantungan Doni yang semakin besar pada Arum hanya membuat kebenciannya semakin dalam. Ia merasa terhina karena tidak bisa menjadi pria yang diharapkan Arum. Dia pun merasa marah karena ketidakberdayaannya. Pada suatu malam, ketika Arum sedang duduk di ruang tamu dengan jahitannya, Doni pun pulang dalam keadaan mabuk seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya penuh dengan amarah yang membara seperti api yang siap melahap apa saja. Tanpa sepatah kata apapun, Doni meraih kain yang sedang dijahit oleh Arum dan merobeknya menjadi dua. Arum pun terkejut dan berdiri dengan cepat. "Mas Doni, apa yang kamu lakukan? Itu pesanan orang, mas. Aku harus menyelesaikannya." Doni pun hanya tertawa keras. Suara tawanya terdengar gila dan menakutkan. "Pesanan orang? Apakah itu yang penting bagimu, Arum? Pesanan orang lain, bukan suamimu yang sekarang di depanmu." Air mata Arum pun akhirnya jatuh. Ia sudah tak sanggup lagi menahan beban emosinya. "Aku hanya mencoba membantu kamu, mas. Aku mencoba melakukan apa yang bisa kulakukan untuk kita berdua." Doni mendekat. Wajahnya begitu dekat dengan wajah Arum sehingga ia bisa mencium bau alkohol yang sangat menyengat. "Kamu pikir kamu lebih baik dari aku, Arum? Kamu pikir dengan menjahit dan bekerja keras kamu bisa menggantikan posisiku? Kamu tidak lebih dari wanita lemah yang hanya bisa menangis, Arum." Arum pun terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Ia merasa terjebak di dalam rumah yang dulu penuh cinta namun kini berubah menjadi penjara penuh ketakutan. Ia merasa kehilangan Doni suaminya, kehilangan dirinya, dan juga kehilangan harapan. Namun meski hatinya terluka di dalam hatinya yang paling dalam, Arum masih berharap bahwa suatu hari
Doni akan sadar dan akan kembali kepadanya. Tapi harapan itu semakin pudar seiring berjalannya waktu. Doni semakin tenggelam dalam kebencian terhadap dirinya sendiri dan terhadap Arum. Setiap hari adalah siklus yang sama. Bangun dengan kemarahan, menghabiskan hari dengan keputusasaan, dan menutup malam dengan alkohol dan juga caci maki. Arum pun hanya bisa bertahan mencoba untuk tetap kuat meski hatinya sangat hancur. Singkat cerita, pada suatu hari Riko dan Bagus pun datang ke rumah mereka. Mereka ingin mencoba berbicara dengan Doni, mencoba membantunya keluar dari kegelapan yang menyelimutinya. Namun ketika mereka tiba, Doni hanya mengusir mereka dengan kasar, mengatakan bahwa ia tidak butuh belas kasihan dari siapapun. Ada apa kalian? Kalian pikir kalian lebih baik dariku? Kalian pikir kalian bisa datang ke sini dan menyelamatkan aku? Pergi, aku tidak butuh kalian, teriak Doni sambil menghempaskan pisau. Arum yang melihat kejadian itu dari dalam rumah merasa semakin putus asa. Ia tahu Doni butuh bantuan, namun Doni terlalu keras kepala untuk menerimanya. Malam itu pun ketika Doni tertidur karena mabuk, Arum duduk di sampingnya, menatap wajah suaminya yang tampak lelah dan tua. Ia menangis dalam diam, berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan padanya dan menyentuh hati Doni. Namun bahkan di dalam tidurnya, Doni pun nampak gelisah. Ia bergumam pelan menyebut nama Arum berulang kali. Arum pun meraih tangan suaminya menggenggamnya dengan erat-erat. Aku di sini, Mas Doni. Aku di sini, bisiknya dengan suara yang lembut. Malam itu pun di antara isak tangis dan doa-doanya, Arum tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Meski Doni telah berubah menjadi sosok yang kasar dan kejam, meski hatinya telah hancur berkali-kali, Arum tetap berpegang pada satu hal. Cinta yang pernah mereka miliki, cinta yang mungkin masih ada di sana, tersembunyi di balik kebencian dan keputusasaan. Arum berharap dengan segenap hati bahwa cinta itu akan cukup kuat untuk membawa Doni kembali ke pelukannya. Namun ia juga tahu bahwa harapan itu semakin lama semakin memudar, seperti bayang-bayang yang hilang di kegelapan malam. Malam itu pun hujan turun dengan deras, menghantam atap rumah kecil di pinggir kota seperti ribuan jarum tajam. Petir pun sesekali menyambar menerangi langit gelap dengan kilatan yang menyilaukan. Di dalam rumah, Arum pun duduk sendirian di ruang tamu, merasakan setiap detik berlalu dengan tegang. Dia sudah terbiasa dengan hujan badai di luar, tetapi tidak dengan badai di dalam hatinya yang semakin hari semakin menyesakan. Riko pun datang lagi malam ini. Setelah beberapa kali diusir oleh Doni, ia tidak menyerah. Ia tahu sahabat lamanya sedang berada di ujung kehancuran, dan ia juga tidak ingin tinggal diam. Ketika Riko mengetuk pintu, Arum pun membukanya dengan wajah pucat dan mata yang bengkak karena kurang tidur. Ia pun tersenyum lemah berusaha menyembunyikan rasa takut yang menguasai hatinya. Riko, terima kasih kamu telah datang, bisik Arum dengan suara yang hampir tenggelam oleh suara hujan. Riko pun mengangguk menatap Arum dengan penuh rasa iba. Bagaimana Doni hari ini? Tanyanya dengan hati-hati. Arum pun hanya menggeleng dengan pelan. Dia menahan air mata yang hampir tumpah. Dia tidak berubah, Riko. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Riko pun meraih bahu Arum, memberikan sedikit dukungan yang ia bisa berikan. Aku akan bicara dengannya lagi, Arum. Mungkin kali ini dia mau mendengarkanku. Dengan hati-hati Riko pun melangkah masuk ke rumah, menuju kamar di mana Doni sedang terbaring di sofa. Tubuhnya pun terlihat lemah dan terbuai dalam mabuk. Namun ketika Riko mendekat, Doni membuka matanya. Tatapannya kosong tetapi penuh dengan rasa amarah yang mengendap. Apalagi yang kamu inginkan, Riko? Doni pun bertanya dengan suara parau. Matanya menyipit menatap sahabatnya. Aku hanya ingin membantumu, Doni, jawab Riko dengan suara lembut. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu harus bangkit. Demi Arum, demi dirimu sendiri. Doni pun tertawa keras. Suara tawanya lebih mirip dengan teriakan putus asa. Membantu? Kamu pikir kamu bisa membantuku? Tidak ada yang bisa membantu, Riko. Semua sudah terlambat. Hidupku sudah hancur.
Riko pun mencoba untuk tetap tenang. Meskipun hatinya sakit melihat sahabatnya yang dulu begitu bersemangat kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Tidak ada kata terlambat, Doni. Kamu hanya perlu mencoba. Kami semua ada di sini untukmu. Aku, Arum, kami ingin kamu tahu itu. Namun kata-kata Riko hanya membuat Doni semakin marah. Ia pun bangkit dari sofa berdiri dengan goyah menatap Riko dengan mata penuh kebencian. Kamu tidak tahu apa-apa, Riko. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya terjebak dalam neraka ini setiap hari. Riko pun menatap Doni dengan kesedihan yang mendalam. Aku mungkin tidak tahu bagaimana rasanya, Doni. Tapi aku tahu kamu tidak sendirian. Jangan biarkan dirimu tenggelam seperti ini. Arum mencintaimu. Kami semua mencintaimu. Jangan buat dirimu dan orang-orang yang peduli padamu menderita lebih lama. Doni hanya menggeleng. Matanya pun mulai berair. Menderita? Kamu pikir aku peduli pada penderitaan kalian? Aku hanya ingin semua ini berakhir. Aku ingin mengakhiri semuanya. Kata-kata Doni membuat Riko terkejut. Ia tahu Doni sedang dalam kondisi buruk, tetapi mendengar sahabatnya berbicara seperti itu membuatnya merasa takut. Doni, jangan berpikir seperti itu. Kamu tidak sendiri. Kita bisa mencari solusi bersama, Doni. Namun Doni pun hanya tertawa lagi. Kali ini dengan nada yang lebih menyeramkan. Solusi? Satu-satunya solusi adalah mengakhiri semua ini. Mungkin jika aku tidak ada, semua akan menjadi lebih baik. Mungkin jika aku menghilang, Arum juga akan lebih bahagia. Riko merasakan rasa panik mulai menguasainya. Ia tahu bahwa Doni sedang berbicara tentang hal-hal yang sangat berbahaya. Doni, tolong jangan bicara seperti itu. Kita bisa mencari jalan keluarnya. Ada banyak cara untuk memperbaiki semuanya, Doni. Tapi Doni tidak mendengarkan. Ia malah berbalik berjalan dengan langkah terhuyung-huyung menuju dapur. Matanya masih kosong tetapi penuh dengan keputusasaan. Arum yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka dari ruang tamu, dia pun segera bangkit dan mengikuti Doni dengan cepat. Ketika Doni sampai di dapur, ia membuka lemari dan mengambil sebotol minuman keras. Meneguknya dengan cepat. Arum pun mencoba menghentikannya. Dia meraih botol dari tangan Doni, tetapi Doni malah mendorongnya dengan kasar. Arum pun terjatuh ke lantai menangis ketakutan. Mas Doni, tolong hentikan, Mas. Arum pun memohon dengan suara yang bergetar. Aku mohon, Mas, jangan lakukan ini pada dirimu sendiri. Aku mohon. Namun Doni tidak mendengarkan. Ia hanya menatap Arum dengan pandangan yang penuh kebencian. Kamu ingin aku berhenti, Arum? Kamu ingin aku berhenti menderita? Satu-satunya cara untuk berhenti adalah mengakhiri semuanya. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti bayang-bayang gelap yang menghantui seluruh rumah. Arum pun menatap Doni dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Dia merasa takut dan putus asa. Ia tahu bahwa suaminya sedang berada di tepi jurang, dan satu langkah lagi dia bisa berarti bencana. Riko pun saat itu mencoba mendekati Doni. Tangannya terulur mencoba untuk mengambil botol dari tangan Doni. Doni, tolong, kita bisa bicara tentang ini. Aku tahu ini sulit, tapi ini bukan jalan keluarnya, Doni. Namun sebelum Riko bisa meraih botol itu, Doni melemparkannya ke dinding dengan kekuatan penuh. Botol itu pun pecah, cairannya mengalir di lantai, bercampur dengan pecahan kaca. Doni pun hanya menatap kekacauan itu dengan mata liar. Nafasnya juga tersengal-sengal. Semua ini salahmu, Arum. Doni berteriak dengan suara yang penuh amarah. Kamu yang membuatku seperti ini. Jika saja kamu tidak ada, semuanya pasti akan lebih baik. Arum pun tersentak mendengar perkataan Doni. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatinya, membuatnya merasa seperti dirobek dari dalam. Ia tidak tahu lagi apa yang harus ia katakan atau lakukan. Ia hanya bisa menangis berharap bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Riko yang tidak tahan lagi melihat sahabatnya dalam keadaan seperti ini. Dia pun mencoba untuk memegang Doni. Dia mencoba menenangkannya.
Doni, tolonglah. Kamu tidak benar-benar menginginkan ini. Doni malah menepis tangan Riko. Matanya masih menatap Arum dengan kebencian yang mendalam. Aku muak dengan semuanya. Aku muak dengan kehidupan ini. Denganmu, dengan diriku sendiri. Aku ingin semua ini berakhir. Arum pun tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan keputusasaan. Dan setiap kata yang keluar dari mulut Doni hanya membuatnya tenggelam lebih dalam. Ia tahu bahwa Doni sedang terluka, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa suaminya bisa begitu kejam. Riko yang merasa putus asa melihat keadaan ini, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melakukan apa-apa lagi malam ini. Ia hanya bisa berharap bahwa Doni akan menemukan sedikit kedamaian dalam tidurnya. Arum, aku akan pergi dulu, kata Riko dengan suara pelan menatap sahabatnya yang terkulai di lantai. Tolong jaga dirimu. Aku akan datang lagi besok hari. Arum pun hanya mengangguk pelan. Dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Ia pun menatap Riko dengan pergi, merasa seolah-olah dunia ini di sekitarnya sedang runtuh. Ketika pintu tertutup di belakang Riko, Arum pun berbalik menatap Doni yang masih berdiri di dapur. Matanya penuh kebencian dan juga amarah yang sangat mengerikan. Mas Doni, tolong. Aku mencintaimu, Mas. Tolong jangan lakukan ini. Arum pun memohon dengan suara yang lemah. Namun Doni hanya menatap Arum dengan dingin. Cinta? Apa gunanya cinta jika aku hanya merasa seperti ini, Arum? Apa gunanya cinta jika aku tidak bisa merasa hidup? Dengan itu Doni pun berbalik dan berjalan keluar dari dapur. Dia meninggalkan Arum sendirian di lantai yang dingin. Arum merasa hampa, seolah-olah seluruh dunianya telah direnggut darinya. Ia tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Dan ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan lebih lama lagi. Di luar hujan pun turun dengan deras, menghantam atap rumah kecil itu seperti ribuan jarum tajam. Singkat cerita, malam pun telah berganti. Malam itu angin bertiup kencang menderu-deru melalui celah-celah jendela yang sudah tua. Suara angin bercampur dengan jeritan badai yang membuat suasana semakin mencekam. Di dalam kamar yang gelap, Doni duduk sendirian di tepi ranjang. Wajahnya tenggelam dalam bayangan, hanya ada satu lampu kecil yang menerangi ruangannya, memberikan cahaya redup yang membuat bayangannya tampak semakin mengerikan. Doni pun telah menguji diri di kamar selama berjam-jam. Di tangannya ia memegang buku catatan yang kini sudah penuh dengan tulisan-tulisan yang tidak terbaca. Coretan-coretan penuh kemarahan dan juga keputusasaan. Setiap halaman diisinya dengan luapan emosinya yang semakin tak terkendali. Kata-kata yang ditulisnya seolah-olah seperti racun yang meresap ke dalam pikirannya, semakin membuatnya tenggelam dalam kegelapan. Tidak ada jalan keluar. Doni pun berbisik pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang aku rasakan. Tidak ada yang peduli. Pikirannya saat itu semakin kacau. Di satu sisi ia merasa seperti berada di tepi jurang yang dalam. Dia pun siap untuk melompat ke dalam kegelapan yang tak berujung. Di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang mendesak di dalam dirinya. Sesuatu yang berteriak-teriak untuk keluar, untuk mengambil alih. Sebuah pikiran gila pun mulai tumbuh di benaknya, bahwa mungkin satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan ini adalah dengan melakukan sesuatu yang drastis, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sementara itu di luar kamar, Arum pun duduk di ruang tamu dengan gelisah. Matanya yang bengkak menunjukkan betapa lelah dan takutnya dia. Selama berhari-hari Doni semakin sulit ditebak. Semakin sering marah tanpa alasan dan seringkali mengunci diri di kamar, tenggelam dalam pikirannya yang gelap. Arum tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan rasa takutnya semakin membesar. Arum merasa bahwa dia tidak bisa menangani semuanya sendirian lagi. Ia butuh bantuan. Butuh seseorang yang bisa membantunya membawa Doni keluar dari kegelapan ini. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponsel dan menelepon Riko, salah satu teman lama mereka yang selalu siap membantu. Riko, ini aku, Arum. Suaranya terdengar bergetar di telepon.
Aku butuh bantuanmu. Doni, Mas Doni tidak baik-baik saja. Aku tahu dia akan melakukan sesuatu yang nekat, Riko. Di ujung telepon, Riko pun terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara serius. Arum, tenang. Aku akan datang secepatnya. Bertahanlah, oke? Arum pun mengangguk meskipun Riko tidak bisa melihatnya. Terima kasih, Riko. Tolong cepat datang. Selang beberapa menit kemudian, Riko pun tiba di rumah mereka. Ia segera masuk dan memeluk Arum yang tampak hancur. Arum, apa yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan Doni? Arum pun menarik nafas dalam-dalam. Dia berusaha menenangkan diri. Dia semakin tidak bisa dikendalikan, Riko. Dia mengunci diri di kamar dan menulis hal-hal yang gelap. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan, tapi aku tahu itu bukan sesuatu yang baik. Riko pun mengangguk dengan wajah serius. Ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku akan bicara dengannya. Kita harus mencoba membawanya kembali ke dunia nyata. Mereka berdua pun berjalan menuju kamar Doni. Mereka pun mengetuk pintu dengan hati-hati. Tok tok tok. Doni, ini aku, Riko. Kata Riko dengan suara tenang. Aku hanya ingin bicara. Buka pintunya, Doni. Tidak ada jawaban dari dalam. Hanya ada keheningan yang mencekam, yang semakin membuat Arum dan Riko merasa cemas. Riko pun mencoba lagi, kali ini dengan lebih tegas. Doni, tolong buka pintunya. Kami hanya ingin membantumu. Setelah beberapa saat, suara kunci pun terdengar berputar, dan pintu pun terbuka dengan sedikit. Doni berdiri di ambang pintu, matanya merah dan wajahnya terlihat lelah. Apa yang kalian inginkan? Tanyanya dengan suara dingin. Kami ingin tahu bagaimana perasaanmu, Doni. Kata Riko dengan lembut. Kami di sini untukmu. Kami tidak ingin kamu merasa sendirian. Doni pun menatap Riko dengan tatapan kosong. Aku sudah selesai dengan semua ini, Riko. Aku tidak butuh bantuanmu atau siapapun. Aku hanya ingin semuanya berakhir. Riko merasa jantungnya berdetak dengan kencang mendengar kata-kata itu. Doni, jangan bicara seperti itu. Ada banyak orang yang peduli padamu. Kami bisa melewati ini bersama-sama. Namun Doni hanya menggeleng pelan. Kamu tidak mengerti, Riko. Tidak ada yang mengerti. Aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini lagi. Tiba-tiba Doni pun mengeluarkan sesuatu dari belakang tubuhnya. Sebuah botol bensin. Arum dan Riko pun membeku. Dia merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat. Mas Doni, jangan mas, jangan. Teriak Arum dengan suara bergemetar. Doni pun tersenyum pahit, air matanya mulai mengalir. Mungkin ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Riko pun melangkah maju berusaha meraih botol itu. Doni, tolong, pikirkan Arum. Pikirkan semua orang yang mencintaimu. Ini bukan jalan keluarnya, Doni. Namun sebelum Riko bisa mencapai Doni pun mundur ke dalam kamar mengunci pintu lagi. Arum pun menjerit dan menangis merasa ketakutan yang luar biasa. Mas Doni, jangan lakukan ini. Aku mohon, mas. Aku mencintaimu. Di dalam kamar, Doni pun menatap botol bensin di tangannya. Tangannya gemetar, ia bisa mendengar suara Arum dan Bagus di luar ketika dia berteriak dan juga memohon. Tetapi di dalam kepalanya hanya ada satu suara yang terus berbisik mendorongnya untuk melanjutkan. Dengan tangan gemetar, Doni pun membuka tutup botol, menatap cairan berbahaya itu dengan tatapan kosong. Di satu sisi ia pun merasa ketakutan. Di sisi lain ia merasa ada kegelegaan aneh yang perlahan merayap di dalam hatinya. Seolah-olah dengan satu tindakan ini, semua rasa sakit, semua penderitaan, semua ketakutan akan lenyap. Namun saat ia mengangkat botol itu, sesuatu menghentikannya. Bayangan wajah Arum muncul di benaknya. Senyum lembut yang selalu membuatnya merasa dicintai dan diinginkan. Hati Doni pun berdenyut dengan rasa sakit yang mendalam.
Apakah ini benar-benar yang ia inginkan? Apakah ini benar satu-satunya jalan keluar? Tepat saat itu suara keras terdengar di luar pintu. Riko dan Arum pun berusaha mendobrak masuk, berusaha menghentikan Doni sebelum terlambat. Doni menatap pintu dengan mata lelah, dan tiba-tiba ia merasa air matanya mengalir deras di pipinya. "Doni, tolong buka pintunya, Doni," ucap Riko dari luar. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Doni pun menatap botol itu di tangannya sekali lagi. Lalu dengan satu gerakan tiba-tiba ia melemparkan botol itu ke dinding. Bobotnya pecah dan bensin pun tumpah ke lantai. Tangannya bergetar hebat, tetapi ia merasa sesuatu dalam dirinya perlahan mulai mereda. Dengan berat hati, Doni berjalan ke pintu membuka kunci dan membiarkan pintu itu terbuka. Arum dan Riko pun segera masuk. Dia berlari ke arah Doni dan memeluknya dengan erat. Arum pun menangis terseduh-seduh, merasa lega dan takut sekaligus. "Mas Doni, jangan pernah lakukan itu lagi, Mas. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kita akan melewati ini bersama, Mas. Aku janji." Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Kang Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.